Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Febrianti Aji. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Fakultas Hukum Universitas Subang. Di video kali ini yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional, yaitu Bapak Hendy Sumadi SHMH. Kemudian yang saya cintai teman-teman Fakultas Hukum Universitas Subang dan viewers yang telah bersedia untuk menonton video ini. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Internasional semester 4, saya akan memaparkan materi mengenai subjek hukum internasional. Kemudian kita akan bahas ke subjek hukum internasionalnya, yaitu subjek hukum internasional mempunyai pengertian semua pihak atau entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban oleh hukum internasional. Kemudian hak dan kewajiban tersebut berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal maupun non-formal dari perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Kita akan membahas ada berapa sih subjek hukum internasional itu. Jadi subjek hukum internasional itu ada 6. Yang pertama negara, yang kedua individu, yang ketiga tahta suci Vatikan, kemudian yang keempat palang merah internasional, kemudian yang kelima organisasi internasional, kemudian yang terakhir pemberontak atau disebut belligerent. Kita akan bahas dari negara dulu. Negara mempunyai pengertian dari subjek hukum internasional tersebut, yaitu menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahnya sendiri. Negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahnya sendiri yaitu kualifikasinya menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 adalah negara yang memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, kemudian pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral. Kemudian yang kedua adalah individu, diterangkan lagi oleh Muchtar Kusumaartja dalam Perjanjian Versailles tahun 1919. Terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrasi Internasional. Sehubungan dengan itu, individu juga merupakan subjek hukum internasional dan bisa menjadi pihak di hadapan suatu peradilan internasional. Kemudian yang ketiga ada tahta suci Vatikan, diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan tahta suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Kemudian perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi tahta suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri. Kemudian ada Palang Merah Internasional, diakui sebagai subjek hukum internasional dalam lingkup terbatas. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah tersebut semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh ada intervensi dari negara manapun. Kemudian ada organisasi internasional yang bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum, contohnya PBB. Kemudian organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik, contohnya IMF. Kemudian organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global yaitu ASEAN contohnya. Kemudian organisasi dengan keanggotaan regional yang bertujuan spesifik yaitu contohnya NAFTA. Kemudian yang terakhir pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memiliki sistem ekonomi, politik, dan sosialnya sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau ada kesalahan. Terima kasih juga untuk Bapak dosen pengampu, Bapak Hendy Sumadi yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat belajar lebih banyak lagi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk penonton yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.